Nama saya Pasya Ismaya Soekardi. Saya adalah fungsionaris pusat Partai Golkar dan sehari-hari bekerja sebagai Chief Operating Officer PT Mahkota Arta Indonesia yang bergerak di bidang engineering, procurement, construction di industri kelapa sawit. Yang saya maksud adalah tujuan akhir dari kontestasi pemilihan legislatif di 2024 nanti bukan hanya sekedar mengejar kemenangan atau hanya kekuasaan semata, tetapi idealnya diiringi dengan etika politik yang bermartabat, sehingga pesta demokrasi 5 tahunan ini bisa dipakai sebagai momentum untuk meningkatkan karakter dan budaya masyarakat yang melek politik dan juga bermartabat. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal tak sayang. Oleh karena itu, saya selalu mengawali rangkaian dengan menyapa dan menyentuh hati. Diawali dengan keluarga terdekat, sahabat, tetangga, baru bergerak menuju masyarakat yang lebih luas. Tidak lupa kita juga berkoordinasi dengan teman-teman Partai Golkar yang ada di daerah pemilihan. Nah, dengan melalui serangkaian silaturahmi ini, insya Allah terbentuk ada simpul-simpul yang nanti menyiarkan dan mempromosikan nama saya, gagasan saya, dan pikiran saya untuk memenangkan dalam kontestasi nanti. Daerah pemilihan Jawa Barat 4 meliputi kota dan Kabupaten Sukabumi. Kota ada 7 kecamatan, Kabupaten Sukabumi ada 47 kecamatan. Jadi totalnya 54 kecamatan. Khusus untuk Kabupaten Sukabumi itu adalah merupakan kabupaten terbesar se-Jawa Bali. Nah, dari kontur dan topografi wilayah daerah pemilihan saya, itu ada namanya Gurilap, gunung, rimba, lautan, dan pantai. Jadi kalau kita dari selatan, kita mempunyai potensi wisata yang luar biasa dari Ujung Genteng, Pelabuhan Ratu, ya. Kalau kita bergerak ke atas, itu ada potensi-potensi lainnya seperti industri, ya, dan juga pegunungan di atas. Jadi sangat luas, penuh dengan tantangan, tetapi ya namanya kita fungsionaris kader partai, ya kita bergerak terus. Karena cakupan wilayah Kabupaten Sukabumi itu sangat luas, sehingga problem yang selalu saya lihat adalah kesenjangan ekonomi, kesempatan, dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, oleh karena itu tantangan terbesar ke depan adalah, bagi siapapun yang terpilih nanti adalah bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengakselerasikan pembangunan dari sisi infrastruktur, kesempatan kerja, dan mendatangkan investasi-investasi yang lebih berkualitas sehingga UMP-nya bisa dinaikkan, martabat masyarakat yang ada di kota Sukabumi juga bisa meningkat. Saya kira itu tantangan yang terbesar. 2014 dan cukup kapabel di bidang industri. Bagaimana Anda melihat dunia industri di dewasa ini? Saya kira dunia industri pada dewasa ini sangat bervariasi, ya. Tetapi saya kira kalau kita berbicara dengan daerah pemilihan saya, ya kita harus mengikuti dengan apa yang potensi yang ada di lapangan. Nah, Sukabumi ini kan wilayahnya luas, ya. Jadi industri agrikulturnya ini yang harus diperbaiki. Harus ada suatu introduksi terhadap mekanisasi, ya, dan juga economy of scale, sehingga produknya akan lebih efisien dan juga bisa memberikan azas manfaat kepada masyarakat yang banyak. Khusus untuk di sisi utara, karena kebanyakan investasi yang datang itu adalah investasi yang bersifat padat karya, oleh karena itu kita perlu mendatangkan investasi-investasi yang lebih berkualitas, seperti contohnya manufacturing base yang seperti yang kita lihat di Karawang, Cikampek. Nah, kalau kita bisa kita bawa dengan perbaikan infrastruktur yang ada dan kita lanjutkan, insya Allah UMP dan juga ekonomi di Kabupaten dan Kota Sukabumi bisa jauh meningkat untuk 5 tahun ke depan.
Ada dua sisi ya. Pertama dari sisi makro, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Kabupaten Sukabumi ini kan praktis berhadapan dengan ibu kota Jakarta. Namun ada ketimpangan dari sisi akses dan infrastruktur. Nah, bila saya terpilih menjadi anggota DPR RI, mewakili daerah pemilihan Kabupaten Sukabumi, tentunya harus ada konstruksi pembicaraan yang jelas ya, dan terarah dengan pemerintah selaku kuasa pengguna anggaran untuk berinvestasi, paling tidak melanjutkan investasi-investasi infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Itu yang pertama. Nah, tanpa ini saya kira tidak mungkin adanya suatu akselerasi investasi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dari sisi mikro, ya, dari sisi mikro itu bisa misalnya targeted. Jadi misalnya contoh dari UKM, dari pemberdayaan, belanja modal, membantu memasarkan, dari sisi regulasi, dari berbagai macam. Jadi saya kira possibility untuk memberikan bantuan yang sifatnya mikro itu sangat luas. Rumah Partai Golkar itu rumah yang luar biasa. Diisi oleh golongan-golongan orang-orang yang berkarya. Siapapun pemerintahannya selalu membutuhkan Golkar untuk menjalankan roda ekonominya. Jadi saya hakul yakin 2024 merupakan momentum Partai Golkar untuk tampil kembali, berkarya untuk masyarakat. Dan kalau saya boleh mengutip apa yang ini jargon Partai Golkar, Golkar menang, rakyat pasti sejahtera. Pesan saya kepada sesama kader, jangan baperan, santai saja, kita berjuang bersama. Ingat, lebih baik kurang tidur sekarang daripada nanti nggak bisa tidur.